Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, santet sudah tidak asing lagi di telinga kita, yakni sebuah ilmu sihir untuk mengguna-guna seseorang. Hal ini masih tergolong ke dalam musyrik sama seperti halnya mitos. Bagaimana Islam memandang fenomena santet ini? Simak penjelasannya. Santet adalah seseorang guna mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan bantuan ilmu sihir atau ilmu hitam. Santet biasanya dilakukan menggunakan beragam jenis media, antara lain rambut, foto, boneka, dupa, beragam macam kembang, paku, dan lain sebagainya. Orang yang terkena kutukan santet akan cacat atau bisa lebih parah mengakibatkan meninggal dunia. Ilmu santet sendiri sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan mengikuti perkembangan zaman. Santet bisa ikut dalam era digital. Santet atau ilmu sihir dalam bahasa Arab disebut dengan kata ainun syakiroh, atau sesuatu yang menyilaukan mata atau suatu kemampuan luar biasa yang sulit diterima ikhtiar sehat. Ilmu santet masih banyak dilakukan hingga saat ini dan biasanya dilakukan dengan tujuan tidak baik karena praktik ini melibatkan jin. Pelaku santet akan terlibat suatu perjanjian dengan jin dan memberikan suatu sebagai tumbal. Santet dilakukan orang ada dengan motif untuk balas dendam, untuk pemikat, dan untuk mencelakai. Namun tujuan dari santet sendiri sudah pasti hal yang buruk. Santet dalam pandangan Islam sudah jelas musyrik. Hal ini mengingkari dan menyekutukan Allah. Orang yang telah mempelajari ilmu santet dan sihir sudah jelas musyrik. Hal ini terkandung dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, hanya setan-setanlah yang kafir. Dari ayat tadi menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan santet atau ilmu sihir termasuk ke dalam golongan setan dan kafir. Karena tidaklah para setan mengajarkan sihir kepada manusia, melainkan dengan tujuan agar manusia menyekutukan Allah. Hukum menggunakan santet adalah dosa besar, sebab telah menjadi golongan setan dan teman jin. Rasulullah bersabda, "Jauhilah dari kalian 7 perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah 7 perkara tersebut?" Rasul menjawab, 1. Menyekutukan Allah, 2. Sihir, 3. Membunuh seorang yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat, 4. Mengkonsumsi riba, 5. Memakan harta anak yatim, 6. Kabur ketika di medan perang, dan 7. Menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ilmu santet dapat dikategorikan sebagai 2 kesyirikan, yakni orang yang melakukan santet adalah orang yang meminta bantuan kepada para setan dari kalangan jin untuk melancarkan kelakuannya dan melakukan ikatan perjanjian dengan para jin. Hal tersebut bisa membuat pelaku santet jadi penaruh hatinya kepada jin, mencintai jin hingga rela memenuhi keinginan-keinginan jin. Orang yang mempelajari dan mempraktikkan ilmu santet adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Hal itu jelas sebuah kesyirikan kepada Allah. Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan hanya Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 65. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat An-Naml ayat 65. Umar ibnu Khattab pernah suatu ketika di akhir masa khalifahnya mengirim surat kepada gubernur sebagaimana yang dikatakan oleh Bajalah bin Abadah. Umar bin Khattab menulis surat yang berbunyi, "Hendaklah kalian para pemerintah gubernur membunuh para tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan." Dari kisah tadi telah diketahui bahwa hukuman bagi pelaku santet atau tukang sihir hukumnya berat dan berdosa. Bila dalam suatu negara terjadi kekufuran, maka pemerintah harus membasmi kekufuran tersebut. Jelas dikatakan bahwa mempelajari bahkan menjadi pelaku santet apapun alasannya adalah terlarang, bahkan diancam dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 69, yang artinya, dan tukang sihir itu tidaklah menang dari manapun datangnya. Quran surat At-Toha ayat 69. Dosa bagi pelaku santet juga tidak akan Allah ampuni. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang persekutukan Allah, sungguh ia sudah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Sahabat yang beriman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dengan tidak menjadi sebagian orang yang musyrik.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai penyayang binatang. Salah satu binatang yang menjadi peliharaannya adalah kucing bernama Muiza. Dalam Islam, sebenarnya kucing adalah salah satu makhluk hidup yang harus diperlakukan sama dengan makhluk hidup lainnya, termasuk memperlakukan kucing dengan baik dan membiarkan haknya untuk hidup. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW hendak mengambil jubahnya, namun mendapati Muiza terlihat tertidur lelap di atas jubah yang hendak dikenakannya. Tanpa maksud ingin mengganggu kucing kesayangannya, Nabi Muhammad SAW pun harus memotong belahan lengan jubah yang ditiduri Muiza untuk tetap menjaga ketenangan kucing tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW pergi keluar rumah tanpa membangunkan Muiza. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Dengan penuh kasih sayang, Nabi SAW mengetahui maksud Muiza melakukan itu, mengelus lembut tubuh mungil kucing kesayangannya sebanyak 3 kali. Kucing peliharaan Nabi Muhammad SAW ini pun memiliki keistimewaan yang unik dan luar biasa, yakni selalu mengeong ketika mendengar suara azan seperti mengikuti lantunan suara tersebut. Inilah salah satu sifat Muiza yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Muiza juga seringkali digendong oleh Nabi dan menaruh di atas pahanya. Kecintaan Nabi kepada kucing sama halnya dengan mencintai layaknya keluarga sendiri. Ini juga disampaikan beliau kepada para sahabat, tak hanya kucing, bahkan semua binatang. Perlu diingat, dulu sekali setiap kali mayoritas bangsa Arab jahiliyah banyak yang melakukan penyiksaan terhadap hewan. Bentuk kebengisan yang dilakukan seperti memasang cincin pada leher unta, mencabuti bulu, hingga memotong ekor hewan. Bahkan mereka juga mengambil daging dari bagian tubuh tertentu untuk dimasak. Dari hal inilah Nabi SAW menyuruh siapapun untuk mencintai binatang dan tidak memberikan perlakuan buruk kepada mereka. Nabi Muhammad tentu memberikan larangan keras kepada siapapun untuk membunuh hewan tanpa alasan yang jelas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya dari sang pelaku. Sikap empati yang ditunjukkan Nabi terhadap semua hewan, salah satunya dengan cara memberi makanan langsung tanpa diwakili orang lain. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, pernah dikisahkan seorang wanita yang tidak memberikan makan kepada kucingnya dan tidak membiarkannya mencari makan sendiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, dari hadis tadi jelas sekali bahwa hukuman bagi wanita tersebut adalah siksa api neraka. Ini bisa saja berlaku kepada siapapun, baik wanita atau pria yang memberikan perlakuan buruk kepada kucing. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.